Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdo. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Indah. perkenalkan nama saya Muhammad Rasid. Nama saya Anjara Prianda. Halo semua, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu toleransi beragama. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, termasuk dalam hal agama. Toleransi beragama menjadi kunci untuk menjaga kedamaian dan persatuan bangsa. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati, menerima, dan memahami perbedaan keyakinan agama antar individu atau kelompok tanpa adanya diskriminasi, intoleransi, konflik. Bentuk toleransi beragama di kehidupan masyarakat dapat kita lihat dari berbagai kegiatan, seperti dialog antar umat, perayaan masing-masing yaitu perayaan Imlek, perayaan Buddha, perayaan Idul Fitri, membangun tempat ibadah bersama, serta menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan masih banyak lagi. Menciptakan kehidupan beragama yang damai, membangun hubungan yang harmonis, dan mendorong kebinekaan dan keberagaman merupakan beberapa manfaat yang dapat kita rasakan dengan memiliki sikap toleransi beragama. Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi, berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah multikultural dengan keberagaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, urusan agama telah dibebaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Maka tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengujar kebencian. Yang kita harus jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada kesatuan dan kerukunan. Akum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku.
Makasih ya dah, udah bantu bersih-bersih musola walaupun kamu beda agama. Ya sama-sama Ime, walaupun kita beda agama, kita kan saling membantu. Oke, ya dah kita pulang. Ayo. Makasih ya. Ya. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan, jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu